Pemimpin kelompok Hizbullah Lebanon, Naim Qassem, memberi tanggapan menohok terkait hasil pemilu Amerika Serikat atau AS 2024. Ia mengatakan baik Donald Trump atau Kamala Harris yang menang, itu tidak akan berpengaruh pada perang di Lebanon. Dilansir Arab News, hal itu disampaikan Qassem dalam pidato pada Rabu 6 November 2024, menandai 40 hari meninggalnya sang senior Hasan Nasrullah. Ia juga mengatakan Hizbullah punya puluhan ribu pejuang perlawanan terlatih yang siap berperang. Hal itu merujuk pada perang melawan sekutu terdekat AS, Israel. Adapun diketahui pada Rabu 6 November telah diumumkan bahwa Donald Trump menang menjadi presiden terpilih AS 2024. Menurut Naim Qassem, hal itu tidak akan berdampak pada kemungkinan gencatan senjata di Lebanon. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memberikan ucapan selamat kepada Donald Trump. Diketahui pada Rabu 6 November 2024, Trump memenangkan pemilihan Presiden Amerika Serikat atau AS. Dilansir Washington Post, ucapan selamat itu Netanyahu sampaikan melalui unggahan media sosial X-nya. Atas nama dirinya dan sang istri, Sarah, ia mengatakan kemenangan Trump ini adalah kebangkitan terhebat dalam sejarah. Ia juga menyampaikan kembalinya Trump ke Gedung Putih memberikan awal baru bagi Amerika, serta komitmen ulang yang kuat terhadap aliansi Israel dan AS. Lebih lanjut, selain Netanyahu, Menteri Pertahanan Israel yang baru, Israel Katz juga memberikan selamat. Sama juga dengan Menteri Keuangan dan pemimpin Partai Zionis Religius Israel, Bezalel Smotrich. Citra satelit luar angkasa mengungkapkan dampak pemboman Israel di Lebanon. Gambar tersebut memperlihatkan kerusakan besar yang menargetkan dua kota di Lebanon dekat perbatasan dengan Israel. Dilansir Middle East Monitor, Selasa 5 November 2024, citra satelit tersebut dirilis oleh perusahaan Planet Labs. Mereka memantau wilayah Mais al-Jabal dan Aita al-Sa'ab memperlihatkan perbandingan signifikan sebelum dan sesudah serangan Israel. Terlihat pemboman Israel menyapu bersih seluruh wilayah di dua kota di Lebanon. Adapun sebelumnya, kantor berita nasional resmi Lebanon mengonfirmasi bahwa serangan Israel melenyapkan 37 kota. Pemboman itu juga menghancurkan lebih dari 40.000 unit rumah. Badan tersebut menjelaskan kehancuran besar ini terjadi di wilayah sedalam 3 km dari perbatasan Lebanon dan Israel, yang mana terbentang dari Nakoura hingga pinggiran Qiyam. Laporan menambahkan bahwa tentara Israel telah menjebak dan menghancurkan lingkungan di seluruh kota. Media Amerika Serikat Axios melaporkan rincian baru soal kemungkinan serangan Iran terhadap Israel. Menurut pejabat AS, Iran sedang bersiap membalas Israel dengan melancarkan serangan dari Irak. Dilansir Axios 31 Oktober, sebagai persiapan, pasukan IRGC Iran telah mengirimkan pesawat tak berawak dan rudal kepada milisi bersenjata di Irak. Diketahui pihak AS sebelumnya telah memperingatkan Iran agar tidak melancarkan serangan ke Israel. Namun sejauh ini Iran tidak menunjukkan kemauan untuk melakukan deeskalasi. Menanggapinya, situs web Israel Walla melaporkan bahwa Tel Aviv telah meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi serangan Iran. Israel pun menegaskan bahwa IDF juga telah melakukan pengecekan rutin terhadap situasi dan mempertahankan kesiapan yang tinggi, terutama di bidang pertahanan udara dan sistem kontrol Israel. Selama beberapa bulan terakhir, kelompok Hizbullah telah melancarkan serangan drone dari Lebanon ke Israel. Laporan situs berbahasa Ibrani, Walla, serangan drone itu dinyatakan sebagai bukti kelemahan utama Israel. Dilansir TehranTimes.com dari media Walla, diterbitkan laporan tentang dilema pesawat nirawak atau drone Hizbullah. Hal itu menyatakan bahwa Hizbullah telah berhasil menemukan salah satu kelemahan utama tentara IDF, yakni diserang drone. Di dalamnya menyebutkan bahwa sepanjang tahun ini,
Drone Hizbullah mampu menyerang target utama di Israel. Hal itu termasuk serangan ke pangkalan pelatihan Brigade Golani IDF. Bahkan drone Hizbullah mampu menyasar rumah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, sebuah gedung di Nahariya, dan berbagai markas IDF. Pakar militer Lebanon, Khalil Helou, menyebut bahwa semua drone Hizbullah adalah buatan Iran yang dirancang untuk jarak jauh. Drone tersebut salah satunya adalah pesawat pengintai Hudhud yang berhasil masuk tanpa terdeteksi oleh sistem peringatan Israel dan melintas dari Lebanon. Sekretaris Jenderal Hizbullah yang baru, Naim Qassem, menegaskan Israel tidak akan menang berperang di Lebanon. Ia pun memberi peringatan keras ke Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dilansir Palestine Chronicle, Rabu 6 November 2024, Naim Qassem mengatakan Hizbullah adalah gerakan perlawanan yang memiliki faktor-faktor kekuatan penting. Hal itu termasuk keimanan yang kokoh dan pejuang tidak takut mati serta rela mengorbankan nyawa demi kemenangan Hizbullah. Hal itu, Naim Qassem sampaikan dalam pidatonya pada Rabu 6 November, menandai 40 hari tewasnya Sekjen Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah. Lebih lanjut, Naim Qassem menegaskan bahwa perlawanan akan memaksa Israel untuk mencari akhir konflik sesuai syarat yang mereka ajukan. Ia menekankan Hizbullah fokus pada medan perang, bukan pada manuver politik. Sementara itu, merujuk soal pengumuman pemilihan presiden atau Pilpres AS, Naim Qassem mengaku tak peduli. Ia mengaku Hizbullah punya puluhan ribu pejuang yang siap untuk melawan sekutu AS Israel. Pasukan perlawanan Palestina Al-Qassam Hamas semakin mahir melawan tentara Israel. Al-Qassam memiliki taktik efektif untuk menghadapi IDF. Bahkan dilaporkan taktik tersebut mampu menewaskan pejabat tinggi militer Israel. Dilansir Palestine Chronicle, Selasa 5 November, Al-Qassam mampu mengatasi taktik Israel yang mengerahkan ribuan infanteri ke Jabalia. Pasukan IDF itu diperintahkan untuk membersihkan etnis Gaza, menargetkan seluruh warga sipil. Menurut pernyataan Al-Qassam, para pejuangnya berhasil menghabisi 5 tentara Israel dari jarak dekat dengan menggunakan senapan mesin dan granat tangan. Pertempuran itu terjadi di Jalan Hawaja, di pusat kamp pengungsi Jabalia, Gaza Utara. Selain itu, para pejuang Palestina juga berhasil menghancurkan sejumlah besar tank IDF. Perlawanan pada Senin 4 November lalu berhasil meledakkan alat peledak berkekuatan tinggi dalam bulldozer D9 di poros lingkungan sekolah di Kamp Tulkarem. Sekretaris Jenderal atau Sekjen baru Hizbullah, Naim Qassem, menegaskan tak akan memohon kepada Israel untuk negosiasi damai. Menurutnya, hal itu hanya bisa dilakukan jika Israel menghentikan serangannya di Lebanon terlebih dahulu. Pernyataan itu disampaikan Naim Qassem dalam 40 hari peringatan kematian Sekjen Hizbullah sebelumnya, Hasan Nasrullah, Rabu 6 November 2024. Ia kemudian menyinggung pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yakni yang tidak menetapkan tanggal berakhirnya perang, namun menetapkan tujuan untuk mengubah wajah Timur Tengah. Kemudian ia juga mengatakan tidak percaya tindakan politik akan mengakhiri konflik di Timur Tengah. Adapun dalam pidato sebelumnya, Naim Qassem mengatakan akan ada jalan menuju negosiasi tidak langsung dengan Israel. Namun harus melalui negara Lebanon dengan syarat Israel mau menghentikan serangannya di Lebanon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.